Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita merendahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Datanglah kerajaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan di atas bumi seperti di dalam sorga. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu yang melampaui segala akal dan pemikiran kami. Sebentar kami akan merenungkan bersama-sama bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami. Melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dengan baik, dengan benar, dan hidup di dalamnya. Sebab kami sadar tanpa pertolongan Tuhan, siapakah kami yang mampu memahami firman-Mu yang kudus dan mulia ini. Sebab sesungguhnya kami sangat terbatas adanya. Pakai hamba-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan ini, meski dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini diambil dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 21. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Roma pasal 10 ayat 15 sampai 21. Terdiri atas dua perikop. Yang pertama, perikopnya adalah kebenaran karena iman, dan perikop yang kedua, ketidakpercayaan Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita dengar pada umumnya dan biasanya itu ikut ambil bagian dalam mempengaruhi kita. Entah pengaruhnya positif ataupun pengaruhnya negatif. Sama seperti ada percobaan yang dilakukan oleh seorang profesor dari Tokyo, Jepang, dari Hado Institute di Tokyo, yaitu Profesor Masaru Emoto pada tahun 2003 yang meneliti partikel molekul air dari berbagai negara yang ia ambil. Ada sejumlah kurang lebih 2000 sampel. Dan dari penelitiannya ia menyatakan dan menyimpulkan bahwa molekul kristal air dapat berubah tergantung lingkungannya. Entah dia menjadi cantik kristalnya atau malah sebaliknya menjadi buruk. Tergantung lingkungannya. Maksudnya apa yang diberikan oleh lingkungan itu. Misalnya seperti kata-kata positif, kata-kata yang baik, atau bahkan kata-kata yang tidak baik. Atau hal-hal yang bersifat positif dan negatif lainnya. Yang juga ikut merubah kristal itu menjadi cantik ataupun menjadi buruk. Oleh karena itu, Profesor Masaru Emoto ini menyimpulkan bahwa air itu memiliki nyawa. Seperti makhluk hidup yang lainnya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu apa yang kita dengar mempengaruhi kita. Ikut ambil bagian dalam proses tersebut, entah positif maupun negatif. Namun yang lebih penting adalah, dan yang lebih perlu adalah, mendengar ini tidak sekedar mendengar, tetapi dalam nas kita ditekankan mendengar, pendengaran oleh firman Kristus yang menimbulkan iman. Jadi tidak sekedar mendengar, tetapi pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu betapa indahnya orang yang membawa kabar baik tersebut. Dengan mengutip kitab Yesaya pasal 52 ayat 7, Rasul Paulus menyatakan di sana bahwa sungguh baik kedatangan kabar baik itu yang dibawa oleh orang-orang. Paulus dengan mengutip Yesaya 52 ayat 7, dalam konteks aslinya, teks perjanjian lama ini merujuk kepada nubuatan kelepasan bangsa Israel dari pembuangan dari Babel. Sekaligus juga menyiratkan
keselamatan rohani melalui hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya 52 sampai 53. Apabila logikanya kelepasan dari Babel selama 70 tahun ini menimbulkan sukacita, menimbulkan damai sejahtera, apalagi kelepasan dari kebinasaan yang kekal akibat dosa manusia, akibat upah dosa manusia itu. Tentu saja akan menimbulkan sukacita yang jauh lebih besar dari sekedar kelepasan di Babel tersebut. Karena itu betapa indahnya kabar baik ini. Namun sekalipun demikian Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, ternyata kabar baik ini tidak serta-merta bisa dilihat sebagai kabar yang baik. Sungguh suatu ironi. Kenapa? Karena ada orang yang tetap tidak menerima alias menolak kabar baik ini. Sekalipun judulnya kabar baik. Bisa jadi bagi mereka itu bukan kabar baik, tetapi kabar yang buruk. Nah, dalam Roma pasal 10 ini sangat jelas disebutkan bahwa mereka tidak taat dan membantah dan tidak percaya atas kabar baik tersebut. Sungguh suatu ironi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan. Sebab nas kita juga menyatakan ternyata mereka yang membantah, mereka yang menolak, mereka yang tidak taat dan tidak percaya justru adalah orang Israel itu sendiri. Suatu ironi, artinya sesuatu yang berlawanan, bertentangan tetapi terjadi. Sungguh ironis. Namun di sisi lain ternyata orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan Israel, yang dalam hal ini dalam tanda kutip tidak dipilih, malah percaya terhadap kabar baik tersebut. Nah, ada banyak sekali Bapak Ibu jemaat Tuhan kita dapati di sana suatu pertentangan atau ironi yang didapat dari kedua perbandingan ini. Orang Yahudi atau orang Israel dan orang yang bukan Yahudi atau bukan orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karenanya Rasul Paulus merasa penting dan perlu menyatakan hal ini karena kita tahu bahwa jemaat Roma bukanlah jemaat Yahudi, bukanlah jemaat berlatar belakang orang Israel. Oleh karena itu ia memberikan perbandingan ini dan mengedepankan fakta bahwa ternyata Israel menolak. Dan suatu ironi yang besar terjadi dalam dua perbandingan sikap penerimaan ini. Sekalipun demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, apabila ada terjadi ironi di antara dua kelompok ini, dari pihak Tuhan sendiri, apakah terjadi suatu ironi? Tentu saja tidak, sebab nas kita telah menyatakan bahwa Allah dari semula bebas memilih memang. Itulah kehendakannya. Dan ia memilih orang Israel. Seandainya Allah ingin menolak orang Israel, karena orang Israel tidak taat, tidak patuh, dan tidak percaya, maka Tuhan pun bisa dan boleh saja untuk berbalik, berhak untuk menolak orang Israel ini. Tetapi kebebasan Allah tidak mengurangi kesetiaannya. Kebebasan Tuhan tidak mengurangi kesetiaannya. Ia tetap setia, ia tetap adil terhadap janji-janjinya. Keadilan dan kesetiaan Allah ini diperlihatkan satu, Tuhan tetap menyelamatkan, memulihkan sisa Israel yang percaya dalam nas kita selanjutnya. Roma pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, Tuhan tetap menyatakan kesempatan bagi orang-orang non-Yahudi yang menerima Injil, sekalipun orang Yahudi menolak Injil. Dalam Roma pasal 11 ayat 11 sampai 24. Dan yang ketiga, akhirnya Tuhan tetap menerima baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi ke dalam lingkaran kasih karunia anugerahnya dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai 32.
dari pihak Tuhan tidak terjadi suatu pertentangan atau ironi. Tetapi malah terjadi sikap yang memperlihatkan Ia adalah Allah yang tetap setia pada janji-janjinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita patut bersyukur akan anugerah Tuhan ini yang telah dinyatakan dalam kehidupan seluruh umat percaya di sepanjang zaman, masa dan tempat. Dan kita patut mensyukurinya. Dan juga tidak kalah pentingnya, kita tentu saja patut untuk ikut ambil bagian dalam mewartakan kabar baik ini. Sebagaimana awal dari perikop kita tadi, ayatnya yang ke-15 bagian B tadi, sebab kita yakin tim penyusun Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis bukan tanpa sebab memotong ayat ini dari bagian B pada ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, hari ini juga pada tanggal 6 September ini 2020 kita memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Oleh karena itu, mari kita juga saling mendoakan, terutama berdoa untuk lembaga-lembaga gereja dan terutama juga untuk lembaga pendidikan yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis bersama-sama. Dan juga kita ikut ambil bagian dalam upaya pewartaan kabar baik ini. Sehingga firman Tuhan dapat terus didengar dan dapat terus diberitakan dalam kehidupan kita. Selamat Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, marilah kita kembali merendahkan hati kita di hadirat Tuhan dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang kami kenal dalam Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang kami percaya terus memberkati dan juga menyertai perjalanan kehidupan umat percaya di tengah-tengah dunia ini melalui Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasannya anugerah kasih karunia Tuhan itu juga boleh nyata bagi kami, umat percaya yang ada di Kalimantan ini. Karena itu biarlah mulut dan bibir kami dan seluruh hidup kami, tindakan kami juga memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga semua itu menjadi kesaksian, menjadi khotbah yang nyaring dalam kehidupan kami untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terutama juga dalam mewartakan kabar baik yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena juga pada hari ini bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di Gereja Kalimantan Evangelis, kami memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020 ini. Oleh karena itu kami mohon Tuhan tetap dan terus menolong kami, memberkati dalam upaya-upaya pekabaran Injil di gereja, di lembaga-lembaga pendidikan teologi. Demikian secara khusus kami juga berdoa bagi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis Banjarmasin dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak dan berbagai lembaga pendidikan yang lain. Kami mohon Tuhan tetap dan terus memberkati kami, sehingga pengajaran-pengajaran yang dinyatakan dan diberikan merupakan pengajaran-pengajaran yang baik dan benar terhadap kabar baik tersebut, sehingga semakin banyak orang yang mengenal kabar baik itu,
yang boleh dinyatakan oleh para pembawa kabar baik tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah penolong dan penyelamat kami dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi yayasan dan lembaga yang lain, sehingga mereka dapat terus dan tetap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam pendidikan teologi di Gereja Kalimantan Evangelis. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan untuk dapat terus menyatakan pengajaran yang baik, doktrin yang baik, dan juga kabar baik tersebut dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa dan terus beriman berpengharapan dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan layak untuk dipercaya. Kami berdoa bagi penanganan COVID-19 dari tingkat pusat sampai daerah. Kami mohon Tuhan tetap menolong kami, memberkati kami, memberkati para medis yang ada dalam tugas tanggung jawab mulia mereka Tuhan. Ampun dosa dan pelanggaran kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh permintaan permohonan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami akan segala keterbatasan dan keberdosaan kami. Ampuni kami juga apabila seringkali kami memaksakan kehendak kami yang jadi, tetapi kami hanya menyerahkan segala sesuatunya ke dalam kehendak dan tangan pengasihan Tuhan, sebab itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.